Ayah jangan lakukan ini. Third smoker, perokok tingkat 3. Dia tidak merokok, dia tidak terkena asap rokok, tapi dia yang mengelap meja makan kita. Pegawai resto yang memberikan servis pada kita, dan juga sangat mungkin anak istri kita yang mencucikan baju dari seorang ayahnya. Itu namanya third smoker, perokok ketiga. Bayangkan kalau setiap hari mengurangi atau stop rokok, berapa rupiah yang bisa kita simpan. Bagaimana kalau di akhir bulan Bapak bisa memberikan sepatu sepak bola untuk anaknya yang 10 tahun, luar biasa. Halo guys, kalau Anda seorang kepala keluarga, pagi-pagi berangkat, jam 7 pagi berangkat, pulang jam 5 sore. Ketika ditanya, kenapa Anda sesibuk itu setiap hari? Maka rata-rata jawabannya adalah demi keluarga. Mari kita deskripsikan kata-kata demi keluarga tadi. Demi keluarga apa sih? Demi mencukupi kebutuhan keluarga. Makan sehari-hari, sandang, pangan, papan. Kebutuhan anak-anak sekolah, membelikan sepatu untuk si kecil, membelikan mainan bola untuk anak kita yang sedang tumbuh. Di sisi lain, ternyata ada hal kecil yang sebenarnya kontradiksi dengan hal tersebut. Nah, karena ini serial merokok, saya memang hanya membahas kaitan tadi demi keluarga tadi dengan rokok. Di dalam dunia medis dikenal merokok itu ada beberapa kelompok, yaitu first smoker, artinya perokok aktif. Biasanya ya bapak-bapak atau pemuda, bahkan sekarang banyak anak-anak remaja yang sudah mulai first smoker, perokok. Yang kedua adalah second smoker. Siapa dia? Perokok pasif. Perokok pasif itu bisa teman yang tidak merokok, kita merokok, atau kita merokok sambil makan di meja makan, atau mungkin kita keluar ke depot, yang terpapar menghirup adalah bisa istri atau anak dari bapak-bapak. Nah, yang ketiga adalah third smoker, perokok tingkat 3. Dia tidak merokok, dia tidak terkena asap rokok, tapi dia yang mengelap meja makan kita. Pegawai resto yang memberikan servis pada kita, dan juga sangat mungkin anak istri kita yang mencucikan baju dari seorang ayahnya. Itu namanya third smoker, perokok ketiga. Nah, yang ketiga adalah third smoker, perokok tingkat 3. Dia tidak merokok, dia tidak terkena asap rokok, tapi dia yang mengelap meja makan kita. Pegawai resto yang memberikan servis pada kita, dan juga sangat mungkin anak istri kita yang mencucikan baju dari seorang ayahnya. Itu namanya third smoker, perokok ketiga. Dari deskripsi di atas, bahwa seorang laki-laki penanggung jawab keluarga yang berusaha setiap hari bekerja demi keluarga. Tapi di sisi lain, misalnya seorang itu perokok, terlihat kontradisinya. Bagaimana dia harus mengeluarkan uang, misalnya 1 pak aja sehari, yang berisi 20 atau berapa batang, itu sudah berapa yang harus dikeluarkan, dan sebenarnya bisa untuk keperluan lain. Kontradiksi yang utama sebenarnya adalah salah satunya di bidang kesehatan. Jadi guys, tadi kalau kita lihat judulnya, ayah jangan lakukan ini. Ada satu hal dari berbagai survei, ternyata perokok pemula dari remaja itu adalah penyebabnya kemudahan akses. Kemudahan akses apa? Akses untuk mendapatkan rokok. Sehingga satu hal ini, tolong ayah jangan lakukan, nak atau dek, belikan ayah rokok dong. Biasanya kan begitu. Kalau sudah santai di rumah, sudah mager, malah yang diminta untuk belikan rokok anaknya. Jangan.
karena itu memberi akses atau minimal memaparkan kebiasaan merokok pada anak-anak kita. Nah, yang kedua adalah jangan berikan uang saku yang berlebihan, tanda kutip, yang memberikan akses atau kemudahan untuk membeli rokok. Memang kelihatannya hal yang sepele atau kan itu sulit dipantau, tapi kita tetap harus berusaha. Misalnya dengan menanyakan hari ini dari bekal yang saya berikan berapa, diberikan untuk makan apa, sisanya untuk apa, dan sebagainya. Memang diskusi ini saya dasarkan pada keprihatinan. Selanjutnya adalah kalau kita jangan lakukan ini, maka lakukan hal berikut. Jadi selalu ada dua sisi nih. Lakukan apa? Misalnya bagaimana kalau hari ini rokoknya dikurangi atau di stop. Bayangkan kalau setiap hari mengurangi atau stop rokok, berapa rupiah yang bisa kita simpan. Bagaimana kalau di akhir bulan Bapak bisa membelikan sepatu sepak bola untuk anaknya yang 10 tahun, luar biasa. Atau lakukan yang ini, misalnya pada akhir bulan Anda memberikan tambahan uang belanja untuk istri Anda. Ketika ditanya dari mana, saya mengurangi rokok, luar biasa. Nah, yang terakhir adalah sekarang ini tadi saya hanya tanda kutip menyerang atau menyarankan ke bapak-bapak, saya juga orang tua. Nah, sekarang saya menyarankan pada keluarganya, sehingga istrinya juga tidak boleh kendor, tidak boleh bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa stop rokok, kurangi rokok. Dan sebenarnya menghentikan rokok yang utama adalah dari niatnya. Nanti kita bahas terkait dengan hal ini. Kemudian kadang-kadang kalau seorang bapak, ini dari riset dari data, dia akan sangat tanda kutip menurut pada gadis kecilnya. Kita suruh aja gadis kecilnya, ya stop merokok dok. Saya nggak suka baunya. Insya Allah akan lebih mempan untuk seorang laki-laki kepala keluarga untuk mengurangi atau berhenti merokok. Jadi guys, kelihatan sekali bahwa rokok akan memberikan efek banyak hal terhadap orang-orang yang kita cintai. Dan ternyata dari semua hal, apakah dari seorang ayah, seorang anak laki-lakinya, seorang gadis kecilnya, dan tentunya dari istri, dari ibunya, semuanya bisa berperan untuk mengurangi atau melakukan penghentian merokok. Jadi demikian, semoga diskusi ini memberikan manfaat. Mari kita rubah ke arah yang lebih baik, karena kita sudah tahu arah yang lebih jelek dari efek samping merokok. Demikian, let's change the direction.